daripada ngerumpi, ngobrol, ngerasani, mencaci dan lain-lain ya, yang memang lidah ini tidak bertulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemampuan, masih diberikan kemauan oleh Allah untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah, salat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita mengangkat tema tentang ukhuwatul iman wal Islam, persaudaraan iman dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang pelayan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian semua, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai seseorang itu mencintai saudaranya yang lain, baik sesama muslim atau sesama manusia, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sesama muslim atau sesama manusia sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan fi syarhihi li Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, qala al-Imam al-Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, Imam al-Jalil Abu Muhammad bin Abdullah bin Abi Zaid pernah mengatakan, Imamul Malikiyah bil Maghrib fi zamani, Imam mazhab Maliki di Maroko pada zamannya, jima'u adabil khair yatafarra'u min arba'ati ahaditha, semua adab-adab kebaikan itu berasal dari 4 hadis. Qaulin Nabi SAW, satu
Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man barang siapa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, aw liyasmut, atau diam saja, tidak usah berbicara, tidak usah berkata, tidak usah ngobrol, diam saja lebih selamat. Bahkan ada pepatah, kalau bicara itu adalah perak, sedangkan diam adalah emas. Maka enak ya, kalau kita gak bisa bicara baik, kata Islam, ya cukup diam aja sudah baik. Daripada ngerumpi, ngobrol, ngerasani, mencaci, dan lain-lain ya, yang memang lidah ini tidak bertulang. Sangat mudah untuk diajak untuk bicara-bicara apa saja, termasuk yang jelek-jelek. Sampai-sampai Rasulullah, siapa yang bisa menjaga mulutnya dan lisannya, saya mulutnya dan lisannya dan kemaluannya, maka saya menjadi jaminan dia untuk masuk surga. Begitu pentingnya menjaga lubang yang atas itu, yaitu mulut, lisan. Itu memang mudah sekali. Dan banyak, kata Rasulullah, manusia itu tersungkur ke dalam neraka itu ya akibat dari mulutnya itu sendiri. Maka benarlah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, kalau beriman pada hari akhir, beriman pada Allah, maka hendaklah bicaranya itu dipikir dulu. Seringkali manusia itu nggak mikir lek bicara, asal jeplak, asal ngomong, baru nyesel di kemudian hari. Maka orang Islam itu, orang Islam, orang yang baik itu, lisannya itu ada di hati. Orang bodoh, orang yang jelek itu, hatinya ada di lisan. Orang baik, orang Islam, hendaknya kalau mau bicara itu dipikir dulu, direnungkan dulu apa yang keluar. Baik, keluarkan. Enggak baik, diam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis yang kedua, di antara tanda Islam seseorang itu baik adalah tarkuhu ma la ya'nihi, adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada perlunya, yang tidak ada gunanya, baik itu untuk urusan dunia atau itu untuk urusan akhirat. Jadi nggak ada perlunya, nggak untung dunia, nggak untung akhirat. Ya ditinggalkan kalau begitu. Ini sangat banyak di negeri kita ini, di mana kita termasuk muslimnya di negeri kita ini seringkali waktu begitu murah, sehingga digunakan hal-hal yang mestinya tidak perlu, ditinggalkan mestinya. Kadang sekak sehari semalam di gardu, kan gitu. Kadang-kadang hari-hari ngobrol bola terus, setiap ketemu ngobrol bola. Kadang-kadang itu cari musuh.
bonek sama Aremania. Di Arema sana di Malang wis yang dibicarakan bonek, anti bonek. Di Surabaya bonek bicara anti Aremania. Gak ada gunanya, malah madorot malah. Tandanya Islam orang yang baik, Islamnya itu meninggalkan hal yang gak perlu. Hal-hal yang nggak perlu diperlukan, karena satu detik sangat berharga sebenarnya dalam pandangan Islam. Harusnya digunakan apa untuk bisnis, apa untuk zikir, baca Al-Quran, apa untuk sujud, cari ilmu, menolong orang. Banyak sekali aktivitas yang manfaat. Kalau nggak dunia ya akhirat, kalau nggak akhirat ya dunia. Kalau ada gunanya ditinggalkan saja. Karena waktu satu detik pun kan akan dihisab itu oleh Allah sebagai nikmat yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dan itu juga perlu dilatih. Kalau enggak ya kadang-kadang ya terikut lingkungan saja. Seakan-akan waktu itu enggak berharga, berlalu begitu saja. Padahal kata Islam itu adalah waktu itu sangat berharga. Al waktu kasaifi illam taqtahu qata'aka. Waktu itu adalah bagaikan pedang. Kalau kamu enggak mampu menguasai waktu, maka waktu akan memotongmu. Time is money, kata orang-orang kapitalis. Ada waktu ya berarti ada uang. Enggak ada waktu yang nggak ada uang. Waktu adalah uang. Di Indonesia dibuang-buang, termasuk orang Islam dibuang-buang. Maka akhirnya ya walaupun kita ini umat Rasul, umat terbaik, nggak nampak kebaikannya, tertinggal di segala bidang karena nggak nurut ada tuntunan Rasul. Dulu umat Islam benar-benar umat yang terbaik dunia akhirat, bahkan menyinari dunia ini, memimpin dunia ini. Sekarang umat Islam menjadi yang terendah, dihinakan, diremehkan, sampai akhirnya nggak ada orang yang segan, nggak ada orang yang takut, seperti yang sekarang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, dijajah di hadapan seluruh umat Islam sedunia. Nggak takut Israel, negara kecil gitu, karena tidak segan, tidak takut. Karena umat Islam tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah, maka tidak menjadi ya'lu wa la yu'la alaih, seperti agamanya. Tinggi, tidak akan ada yang menyamainya. Itu agamanya. Umatnya karena tidak seiring dengan ajaran Islam sekarang lagi terpuruk. Tapi terus ada upaya-upaya para ulama-ulama Islam untuk mengupgrade, untuk mengangkat kembali umat Islam dengan dakwah, dengan ceramah, dengan pondok pesantren, dengan pengajian, dengan taklim di mana-mana di seluruh dunia, untuk mengembalikan lagi umat Islam kepada kejayaannya, yaitu dengan memahami ajaran Allah, ajaran Islam, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Jangan kamu marah, bagimu surga. Itu juga ajaran dari Rasulullah SAW tentang adab berbuat baik. Karena orang marah itu biasanya sudah hilang akal, sudah kadung marah, piring dibanting, kadung marah, makanan ditumplek, bahkan kadang-kadang istrinya yo dibanting, anaknya dibanting. Nanti kalau udah sadar baru nyesel. Bahkan nggak sekedar dibanting, yo banyak kita lihat dibakar, ditusuk, diuncal nonang laut. Dan kita banyak lihat sekarang di YouTube itu orang kadung marah itu.
Makanya nasihat Rasulullah nggak boleh marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, bagimu surga. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Wala'ala hadza wasirru fi ikhtiyari Nawawi. Barangkali inilah rahasia kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memilih hadhil ahadis al-arba'ah, 4 hadis ini fi arba'ini dalam kitab arba'innya. Waqad marra bika ba'duha sadati baqiyatu insyaallah. Sebagian sudah kita bahas dan kita akan bahas yang lain insyaallah. Hadis tersebut para jamaah sekalian ada intisari yang perlu kita petik, perlu kita ambil intisarinya untuk kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, tamasukul mujtama' muslim wal mahabbatu wal wuddu fihi. Keakraban seorang mujtama' muslim, masyarakat muslim, serta cinta kasih mereka di dalam masyarakat muslim. Yahdaful Islamu ayya'isan nasu jami'an mutawadina mutahabin. Islam itu menginginkan agar supaya manusia semuanya hidup dalam kasih sayang, hidup dalam saling mencintai. Nah, itu keinginan Islam itu begitu ternyata. Satu keluarga, satu masyarakat, satu masjid, satu jamaah, itu diinginkan Islam itu saling mencintai, saling menyayangi. Yas'a kullu fardin minhum fi maslahatil jami' wa sa'adatil mujtama'. Masing-masing anggota masyarakat muslim itu berusaha untuk memperbaiki hubungan semuanya, kebaikan semuanya, kebahagiaan masyarakat. Hatta tasudal adalatu, sampai kemudian meluas keadilan itu, watan tasyira at-tuma'ninatu fil nufusi, sampai kemudian tumaknina, ketenangan, ketentraman itu menyebar luas pada setiap jiwa-jiwa masyarakat muslim. Wa yaquma ta'awun wa tadamun fima bainahum, dan muncul saling menolong, saling membantu di antara mereka. Tapi para jamaah sekalian, semua ini hanyalah tinggal mimpi, angan-angan kosong, sulit terwujud. Wala yatahaqqaqu dzalika kulluhu illa idza arada kullu fardin fil mujtama' li ghairihi ma yuriduhu li nafsihi. Harapan semua manusia, semua masyarakat, individu-individu muslim yang seperti itu tidak mungkin tercapai, terrealisasi, mustahil. Illa idza aroda, kecuali jikalau menginginkan kullu fardin, setiap orang, setiap anggota fil mujtama',
Anggota di masyarakat, setiap anggota itu menginginkan li ghairihi, untuk orang lain, mayuriduhu li nafsihi, sebagaimana yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Apa sih yang diinginkan setiap orang? Minas sa'adati, di antaranya adalah kebahagiaan, keselamatan, wal khairi, kebaikan. Setiap orang ingin itu, selamat, bahagia, baik, warrokhoi, makmur, gak kurang satu apapun, punya keinginan keturutan. Nah, itu syaratnya. Kita ingin baik, kita ingin selamat, kita ingin makmur, kita ingin enak, kita ingin tenang. Lah, kita harus menginginkan begitu juga untuk orang lain. Kita ingin baik, kita upayakan orang lain juga baik. Kita ingin bahagia, kita upayakan orang lain bahagia. Kita ingin makmur, kita upayakan orang lain juga makmur. Loh, itu baru nanti tercapai. Masyarakat yang saling menolong, saling cinta, saling bantu akan tercapai. Gak kayak sekarang, masyarakatnya masyarakat anania, egois. Ya gak akan tercapai yang ketenangan, ketentraman, saling membantu, saling cinta, kasih sayang. Gak mungkin. Wong bahasanya aku. Yang penting aku, yang penting keluargaku, anakku, cucuku, dulurku, keluargaku, golonganku. Kan gitu, partaiku, organisasiku, kuku ini semua yang terjadi mana ada akan ada ketenangan, ketentraman, saling cinta. Yang ada ya saling nikam, saling gunting dalam lipatan. Yang ada ya saling nunggu kehancuran temannya, saudaranya, supaya dia muncul, supaya dia naik. Nah, itu yang terjadi. Padahal katanya muslim. Ya iya muslim, karena masih ada nafsu soalnya, masih ada setan soalnya, gak nurut tuntunan masalahnya. Ya akhirnya tinggal harapan kosong. Lah, itu yang terjadi. Makanya Rasulullah memberikan bimbingan, kalau memang ingin masyarakat itu semuanya tenang, tentram, makmur, semuanya saling memuliakan, menghormati, saling cinta, kasih, itu bisa diwujudkan, bisa. Syaratnya disuruh mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai diri kita sendiri. Kadung begini nih Ustadz, bagaimana memperbaikinya? Bisa Bapak Ibu sekalian, kapanpun bisa. Tapi masing-masing memulai dari dirinya sendiri, itu baru bisa. Tapi kalau orang lain yang dituntut, masing-masing nuntut orang, nggak jadi lagi. Gini loh, orang lain yang dituntut, dirinya ndak mau memulainya. Ya ngobos doang. Nggak akan pernah terjadi dalam sosial masyarakat perubahan yang diharapkan. Masyarakat yang hidupnya saling mencinta, saling menyayangi, saling mencintai kebaikan orang lain sebagaimana keuntungan untuk dirinya sendiri. Kalau sudah ada tercipta pemahaman seperti itu, dilakukan lagi seperti itu, ya insya Allah pelan-pelan akan berubah. Sebenarnya sudah kita bisa mulai dari yang terkecil sekali. Mungkin kita seneng wareg ya, kalau ada orang lapar ya dikasih. Mungkin ngelihat sandal-sandal di masjid berserakan, ya dirapikan supaya nyaman, jamaah nyaman. Begitu seterusnya. Masing-masing memperhatikan kebaikan orang lain
sesama muslim, bahkan sesama manusia. Kalau enggak, ya enggak akan tercapai kehidupan sosial masyarakat yang saling mencinta, saling menyayangi tersebut. Walidha najidu sallallahu alaihi wasallam yurbitu dzalika bil iman. Oleh karena itu kita dapati Nabi SAW menghubungkan perhatian seperti itu kepada orang lain, dihubungkan dengan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Dihubungkan dengan iman. Wa yaj'alu khislatan min khisalihi, dan dijadikan salah satu dari bagian iman. Ini kita perlu belajar ya Bapak Ibu sekalian, karena semuanya nggak ada yang instan, semuanya perlu tahapan, semua perlu upaya-upaya, dan pasti ya tidak spontan, bertahap. Kita mulai dari diri kita sampai iman kita sempurna, sampai orang yang ada di sekeliling kita itu merasakan nikmatnya bertetangga, nikmatnya berkawan, nikmatnya berinteraksi, nikmatnya berhubungan dengan kita. Pasti begitu nanti ujungnya. Nanti terus seperti itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhirnya masyarakat menjadi aman, tenang, tentram, dan negara jadi aman, tenang, tentram, damai, makmur, saling memuliakan. Dan ini belum kita rasa sekarang. Jangankan di negara, di masyarakat, kadang di masjid itu loh panas hawanya. Sehingga kadang-kadang ya saya maklumi sebagian di tempat masjid-masjid itu males, nggak ada orang mau ke masjid. Karena kalau nang masjid itu tersinggung, tersenggol, tergores hatinya. Karena orang-orang masjid bengis, suka menyinggung, ustadznya juga suka menyinggung, bahkan ustadznya suka memfitnah, memaki-maki, melaknat-laknat, di bid'ah terus. Kayak masuk masjid bid'ah, rokok, hurufat. Wah, kayak masuk masjid di bid'ah. Ngapain nang masjid? Nang warung kopi ae po. Sing nglayani ayu-ayu. Monggo Mas. Apa yang perlu dilayani? Kopi? Teh? Atau campur pijet? Nah gitu ya, malah kerasan di sana anak-anak muda. Nah, untunglah di Masjid Renggut Harapan ini tidak begitu. Maka semuanya kerasan ke masjid. Kata itu biasanya dikasih barang ya, rawon, kadang dikasih soto, es campur, opai. Sekarang apa sekarang? Oh Yanto, apa sekarang? Pecel ya. Ya kerasan, lihat jamaahnya banyak. Ya ngono perlu dicontoh. Mau nyontoh lebih besar lagi, sana ke Masjid Jogokarian sana. Katanya lek subuh koyok Jumatan. Kenapa ya? Di masjid menyenangkan. Gak duit nang masjid, utang dikei. Gak duwe beras nang masjid, njaluk beras nang masjid dikei. Gak iso bayar anak sekolah dibayarno. Oh, ya kerasan ke masjid, dan akhirnya apa, tambah melarat masjid. Ternyata enggak katanya. Tambah kaya. Malah sampai yang sodako, infak, yang mau membantu itu enggak semua diterima. Ditolak-tolak sampai katanya.
maaf belum ada program. Lek masjid lain kan enggak, wow bantuan terus, gak ono programe. Wah, kebalik ya. Akhirnya orang yang bantu wurung. Nanti duit ditumpuk-tumpuk dok. Berapa kasnya? 5 miliar. Lu ditumpuk di kas masjid. Gak ono kegiatan. Protes sing sodako. Lah kapan aku oleh jariah? Ditelen di kas bank terus. Oh, akhirnya menyusut. Gak ono sing sodako malih. Nah ini di Masjid Jogokarian ceritanya malah nolak-nolak. Karena semua kebutuhan masyarakat dilayani, dijadikan masjid sebagai markas umat Islam sebagaimana fungsinya. Nah ini perlu dicontoh itu, seperti itu. Sampai kapan itu cerita di wawancara, masjid sudah punya usaha. Asalnya dulu ya jamaah masjid. Urunan kurang lebih 30 juta modalnya. Kapan itu tahun berapa itu sudah sekarang menjadi 37 miliar itu. Sehingga masjidnya sugih wisan, gak perlu bantuan wis, apapun wis bisa didanai dengan dana masjid itu. Nah itu bagus. Nah, bisa dicontoh masjid-masjid yang lain dan alhamdulillah sudah mulai banyak yang mencontohnya. Termasuk ada di masjid di Gresik ada seorang yang konsultasi ke Jogokarian sana. Dia anak orang kaya, dia cerita, Pak Yai, saya ini anak orang kaya, saya bayi procot, saya wis sugih, anak orang kaya. Karena saya anak orang kaya, semua kebutuhan tercukupi, sehingga akhirnya saya ini terperosok, semua maksiat sudah saya lakukan. Oh kan, semua maksiat berarti mau limo ya, madat, madon, mau apalagi pokoknya mau limo, apa sudah saya lakukan semua. Pak Yai, saya ingin tobat. Bagaimana ya? Saya ingin bikin masjid. Saya ingin wakaf. Ya silahkan kalau wakaf. Akhirnya dia bikin masjid 100 miliar di Gresik sana. Sendirian 100 miliar. Dibilang sama takmir Jogokarian, tapi panjenengan jangan menyengsarakan orang sekitar. Operasional masjid seperti ini sebulan 300 juta kurang lebih, Pak gitu. Baik Pak Yai, kalau gitu untuk operasional masjid saya wakafkan kebun mangga 50 hektar gitu. Setelah itu saya tambah lagi Pak Yai 300 hektar kebun mangga untuk operasional masjid. Anak saya cuma 2, seluruh penghasilan saya 70% untuk masjid saja. Karena anak saya dikasih 30% aja sudah 7 turunan wis gak melarat. Oh gitu katanya. Kalau ada orang bajingan bejat kayak gitu bagus nggak? Ya bagus, daripada orang yang alim-alim tapi madid. Ngomong doang, ngobos kan gitu. Daripada dulunya bagus-bagus kemudian su'ul khotimah, bagus mana dengan bajingan jelek tengik, jelek ujungnya kayak gitu. Saya pingin taubat Pak Yai. Kira-kira nanti di akhirat itu enak enggak dia itu? Insya Allah ketutupan dosanya itu digerojok terus dengan jariah masjid itu dan 350 kebun mangganya itu terus ngalir nanti sampai kiamat, sampai nggak ada dunia ini.
Nah, seperti itu. Insya Allah kalau kita terapkan mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri, waduh, ada surga sebelum surga. Enak, tenang, nyaman kita di dunia ini. Tapi kita itu hanya egois, jangankan negara, jangan partai, jangan masyarakat, masjid itu tidak kerasan. Ketemu orang kudu ngampleng ae rasanya. Wong kita sopani dikipatno tangan kita misalnya. Apa bukan kelasku? Wah, misalnya kan gitu. Masing-masing ego dirinya sendiri. Lek gak guruku aku gak gelem ngaji. Aku ngaji nang kelompokku dhewe tok. Ya, kelompok-kelompok seperti itu lambat atau cepat sebentar lagi diusir nang wong-wong. Lek gak diusir dikaploki, lek gak dikaploki ya dikerjai. Wong di neraka di bid'ah. Dan wis terjadi kan di negeri kita ini, orang-orang seperti itu niatnya baik, niatnya dakwah diusir, dimusuhi. Akhirnya kan begitu. Salah sendiri. Dan saya sudah menasihati orang-orang seperti itu kurang lebih 2 tahun. Saya rutin di tengah-tengah mereka, tapi gak bisa dinasehati. Akhirnya di mana-mana akhirnya diprotes, diberontak, diusir, dilarang. Akhirnya kan begitu. Yaitu contoh ya, contoh. Makanya Rasulullah menyatakan di sini, la yu'minu ahadum hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai mencintai orang lain bagaikan dia mencintai dirinya sendiri. Nah gitu, masing-masing. Wong semua orang kan inginnya enak, bahagia, dihormati, dimuliakan, disejahterakan, dibantu kebutuhannya, diperhatikan. Semua orang kan begitu. Nah harusnya masing-masing kan begitu pada orang lain. Nah kalau masing-masing begitu kan enak. Pasti akhirnya yang terjadi kan keakraban, senang, saling memuliakan, saling membantu, dan akan wujud benar-benar masyarakat yang diidam-idamkan, yaitu masyarakat yang saling mencintai, menyayangi, saling berbuat baik, lapang, seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian bisa masih sejelek apapun masyarakat dibimbing, diajak, diwujudkan seperti itu. Lebih-lebih masyarakat masjid itu orangnya sudah baik-baik, tinggal cara kita saja untuk bagaimana memperlakukan mereka itu seperti kita memperlakukan pada diri kita sendiri. Lenda, ya pancet aja Pak, masjid ndak membuat kita kerasan, masjid membosankan. Apalagi kalau orang sudah mau ke masjid digetai, dipleroi terus, masuk ke masjid disinisi terus, ya ndak kerasan pasti akan lari. Makanya ya tidak salah, masjid itu dibikin yang senang gitu, yang nyaman. Kayak ini ya pakai AC gitu, tapi kayak rodok kurang sudah AC-nya ya, karena panas sekali sekarang ya. Wis, ini ada peluang masang AC baru lagi Mas Catur supaya lebih kerasan lagi, monggo gitu. Enggak sepanjang AC dipakai pahalanya ngalir nang sampean semua. Ekstrim panasnya ya. Pagi kayak ini masih terasa panas padahal ada AC. Apa saja, dan itu masuk disyariatkan, termasuk mungkin menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Bahkan ada seorang ulama menyatakan, kalau andai saya bisa, saya ingin bangun kolam renang di kubah masjid. Kolam renang di kubah masjid.
Saking pentingnya menyenangkan orang, mendekatkan orang ke masjid itu. Maka nggak salah dibikin lapangan badminton di sekitar masjid, atau tenis meja, atau apa yang disukai. Termasuk yang disukai sekarang ini wifi. Makanya kafe-kafe laris karena ada wifi di situ. Makanya nggak salah masjid dikasih wifi supaya nanti orang-orang yang pingin internet ya gratis di masjid. Begitu cara mendekatkan orang-orang ke masjid kita, supaya insya Allah salah satu tempat yang masih paling baik di antara seluruh tempat di dunia ini, yang masih tersisa ya masjid. Kita bikin masjid itu yang kerasan. Di rumah, di masyarakat, di kantor, di jalan udah banyak masalah zaman sekarang. Maka jadikanlah masjid itu tempat kembali yang aman, yang nyaman gitu. Sambil pelan-pelan nanti diisi kayak seperti ini, supaya ilmunya meningkat, ruhinya meningkat, kesadarannya meningkat, tahu dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi. Kembali ke Allah, mudah-mudahan nanti husnul khotimah. Amin. Al-iman al-kamil. Inna aslal iman, terutama sekarang ini ya para jamaah sekalian, ada saudara-saudara kita yang sedang dijajah, dibom, ditembaki oleh Zionis Yahudi. Kita ini satu badan, maka kita tidak boleh acuh. Kata Rasulullah itu, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang enggak peduli nasib umat Islam, ya bukan golongan umat Islam. Maka kita umat Islam enggak boleh cuek, lantas kita aman tenang di rumput harapan, enggak pernah mikir saudara kita yang kecil, yang janda, yang wanita, yang orang tua ditembaki, yang ketimpa gedung-gedung kayak gitu, udah ribuan meninggal, nggak punya rumah, nggak punya makanan, nggak punya masa depan. Ya kita tetap harus peduli. Syukur kalau kita bisa bantu dana, bantu senjata melawan musuh-musuhnya, bantu uang, tenaga. Kalau enggak, masih ada, nggak punya apapun, Ustaz. Doa juga nggak kecil perannya, karena kalau Allah sudah mengendaki, nggak akan ada satu musuh pun yang bisa mencelakai saudara kita. Kita sertakan terus dalam setiap doa supaya Allah melindungi saudara-saudara kita di Palestina, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong, memenangkan saudara-saudara kita yang dijajah di Palestina, supaya hidup tenang, tentram kayak kita di masjid ini, insya Allah. Sertakan selalu sebagai bukti ya bahwa kita peduli nanti di mata Allah. Dan ditanya oleh Allah, saya sudah berdoa ya Allah, hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya nggak bisa bantu uang, nggak punya duit, bantu tenaga yang nggak bisa jauh, ya bantu doa minimal. Atau ustadz ya begini, ini mengarahkan masyarakat, mengajak berdoa. Syukur nanti ada yang gali-gali dana, bantu dana untuk bantuan kemanusiaan ke sana, yaitu peluang kita untuk bantu saudara-saudara kita di sana. Kita bantu orang lain, nanti kita juga dibantu oleh orang lain. Inna aslal iman yatahaqqaqu bitasdiqil qalbil jazim. Sesungguhnya pokok iman itu akan terrealisasi dengan hati membenarkan wa id'anihi li rububiyatillah, dan ketundukan kepada ketuhanan Allah, wal i'tiqad bi baqiyatil arkan, dan keyakinan terhadap seluruh rukun iman. Minal iman bil malaika, untuk iman pada malaikat, wal kutub, iman pada kitab-kitab suci, wal rusul, pada para rasul, wal yaumil akhir,
iman pada hari akhir, wal qada wal qadar, iman pada qada dan qadar. La yatawaqqafu aslul iman ala syai'in siwa dzalik. Iman itu tidaklah ada kecuali untuk rukun iman yang 6 itu. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini yubayyinu lana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menerangkan kepada kita annal iman la tarsakhu juluruhu fin nafs, bahwa iman itu belumlah mengakar, iman itu dalam jiwa, wala yatamakkanu minal qalbi, iman itu berarti belum bersemayam dalam hati, wala yakmilu fi sadril muslim, dan tidak sempurna iman itu di dada, di hati setiap orang muslim, illa idza asbaha insanu khairin, kecuali orang itu sudah menjadi orang baik. Jadi kalau orang ngaku iman harus jadi orang baik, maksudnya gitu. Ngaku iman nggak jadi orang baik berarti imannya belum mengakar, belum menghujam, belum bersemayam dalam hati. Imannya itu biasanya hanya sebatas leher ke atas, ngomong doang, otak doang, dada masih kosong, sehingga setiap orang yang ada di sekitarnya terasa tergores oleh sorot matanya, oleh mulutnya, oleh bahasa tubuhnya. Nah, yang biasanya orang yang begini ini orang punya kelebihan, punya ilmu lebih, punya cantik lebih, punya ganteng lebih, punya kaya lebih, punya jabatan lebih. Itu lebih suka menggores, terutama orang di bawahnya, orang-orang yang nggak punya itu semua. Nah, orang muslim nggak boleh gitu, Bapak Ibu sekalian. Sama aja kita ini. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling takwa. Nah, kan begitu. Nah, ini bisa dilatih para jamaah sekalian. Kita bisa dilatih ya. Kita iman harus menjadi manusia yang baik. Bagaimana sedapatnya kita itu ketika beriman jadi orang baik. Orang yang ada di sekitar kita merasa aman, tenang, tentram. Punya ilmu, kita kasih ilmu orang lain. Punya harta, kita kasih harta orang lain. Punya pekerjaan, kita kasih kerjaan orang lain. Punya peluang, kita kasih peluang orang lain. Akhirnya kita dicintai, kita mencintainya enak. Akan terwujud masyarakat yang saling mencintai, menyayangi, saling menghormati, seperti itu. Baidan anil ananiyah, jauh dari sifat egois, wal hikdi, hasud, wal karohiyah, benci, wal hasadi, hasud. Fala yuhibbu linnas illa mithla ma yuhibbu li nafsihi, sehingga tidak mencintai manusia atau orang lain kecuali seperti mencintai dirinya sendiri. Minas salamah, kita ingin selamat, minasyarr wal adza, dari penderitaan, dari keburukan, wa tamattu bi raghdil aish, kita ingin hidup kita lapang makmur, tercukupi, wal fauz bi ridwanillahi subhanahu wa taala, kita ingin selamat mendapatkan ridhonya Allah, wal qurbi minhu, kita ingin dekat dengan Allah, dan kita juga menginginkan seperti itu kepada orang lain. Baru tercapai apa yang kita inginkan, masyarakat yang saling mencintai, menghormati, makmur, adil, saling memuliakan, hidup rukun, aman, tenang, dan damai tersebut. Dan itu ada kaitannya dengan iman. Itulah para jamaah sekalian, nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW yang sampai saat ini begitu memerlukannya kita pada nasihat tersebut. Sehingga mudah-mudahan
kita semua bisa memulainya sehingga ada perubahan-perubahan yang terbaik bagi hidup kita ini di sekitar kita di dunia ini sebelum kita nanti mendapatkan surga dan ridho Allah. Para jamaah sekalian, selagi masih ada umur, berarti ada peluang bagi kita untuk memperbaiki diri. Mari kita memperbaiki diri, kita mulai dari diri sendiri karena Allah. Sehingga yang lain akhirnya bisa mencontohi dan bisa merasakan kehadiran kita itu sebagai sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang bagus, sesuatu yang didambakan di sekitar kita. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan begitu iman kita ya semakin sempurna sehingga kita sukses, selamat, bahagia dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu para jamaah sekalian. Berikut ada permohonan barokah doa tasyakuran ulang tahun keempat Ananda Radina Ananda Oktaviani cucu Ibu Haja Pramana. Ya mudah-mudahan jadi putri yang sholihah, insyaallah manfaat barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indi warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajata min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang benar itu dari Allah Bapak Ibu sekalian. Mari kita teladani bersama-sama. Ada yang salah, ada yang kurang. Dari saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.